Bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3391. Bidak catur ini dapat membunuh Ye Junlin. Lagi pula, yang bisa dia dapatkan dari Xiao Feng sekarang adalah akar dan berita Junjun tentang Ye Junlin. Tapi sekarang, dia tidak selalu menginginkan akar Junjun. Dan karena Ye Junlin terlalu kuat, dia sangat sulit didapat. Selain itu, pengganti dapat ditemukan sekarang, dan bahkan ada sifat metode penemuan yang melahap. Ini bisa sepenuhnya tanpa Junjun. Dia bisa menjadi kuat. Adapun informasi tentang Ye Junlin, dia masih dapat menemukannya melalui cara lain. Ini setara dengan mengatakan bahwa Xiao Feng sekarang benar-benar membuang-buang catur. Dia bisa membuangnya seperti sampah. Aku tidak melihatnya. Biarkan dia menemukannya dengan santai. Gong Qianqiu sekarang hanya ingin melahap tulang akarnya. Langsung ditolak. Baik tuan. Tetapi setelah berjalan 2 langkah, Gong Qianqiu langsung berteriak, tunggu. Sebaiknya aku pergi menemuinya. Gong Qianqiu merasa masih terlalu dini untuk meninggalkan bidak catur ini. Bukan waktunya. Itu masih bisa digunakan di masa depan. Bagaimanapun, dia adalah murid Ye Junlin. Bidak catur ini menyerah, dan dia tidak tahu apa-apa tentang pihak Ye Junlin. Misalnya, dalam pertempuran ini, di mana Junjun dan yang lainnya bersembunyi. Dia tidak tahu. Ini harus diketahui melalui Xiao Feng. Selain itu, jika pembuatan Devouring Root Bone tidak berhasil, atau efeknya kecil, bukankah kamu masih membutuhkan akar Junjun? Selain itu, setelah menelannya sendiri, setelah kuat, yang terbaik adalah memiliki kesempatan untuk mendapatkan tulang akar Junjun. Bahkan jika dia menemukan master untuk menciptakannya, tidak peduli seberapa sempurna itu tidak dapat dibandingkan dengan Junjun yang melahap akar dan tulang spiritual secara alami. Ada juga poin penting, jika Anda menyerahkan bidak catur Xiao Feng sekarang, maka Anda akan terpapar. Mungkin itu akan menarik perhatian Ye Junlin. Kekuatan dan taktik Ye Junlin semuanya top-notch. Mungkin Anda akan segera menemukan diri Anda. Sekarang bahkan jika dia melahap semua kekuatan 10 talenta teratas dan 4 artefak hebat, juga bukan lawan Ye Junlin. Dia tidak takut pada siapapun di kota sihir sekarang. Aku takut pada Ye Junlin. Begitu Ye Junlin menatapnya, dia akan selesai. Sekarang jelas bukan waktu yang tepat. Sebelum dia memiliki kekuatan untuk melawan Ye Junlin, dia tidak boleh diekspos. Karena itu, Xiao Feng masih harus tetap stabil. Pion ini masih sangat berguna. Aku mengabaikan masalah besar barusan. Aku meremehkan Xiao Feng. Jangan melihat kekuatan rata-ratanya, tapi dia adalah seseorang yang dekat dengan Ye Junlin. Mungkin dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Misalnya, bunuh dia, jatuhkan Ye Junlin, atau pukul dia dengan keras. Atau Junjun, dia juga bisa mengatasinya. Aku ceroboh. Aku hampir melewatkan kesempatan ini. Setelah beberapa analisis, Gong Qianqiu merasa terlalu terburu-buru. Bidak catur ini tidak dapat diberikan untuk saat ini. Segera, Gong Qianqiu melihat Xiao Feng. Dia memandang Xiao Feng dari atas ke bawah, dan bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Tuan dan yang lainnya, apakah mereka baik-baik saja? Saya baru saja mendengar tentang pertempuran, dan tuan dari semua sisi telah pergi. Ini mengerikan. Melihat Gong Qianqiu, hati Xiao Feng menghangat. Dia adalah orang yang paling peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia bahkan peduli dengan tuannya. Kemana saja kamu? Aku tidak dapat menemukanmu selama beberapa hari. Apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku tentang kamu? Tapi kamu menghilang untuk waktu yang lama. Khawatir setengah mati. Gong Qianqiu akting kelas 1, berpura-pura marah, membujuk Xiao Feng menjadi momen tertegun. Itu semua salahku. Itu membuatmu khawatir. Sebenarnya, aku tidak menghilang. Aku tidak mau.
Hanya saja aku tidak bisa menghubungimu. Aku tidak berani menghubungimu. Xiao Feng dikatakan. Ah, kemana kamu pergi? Apakah kamu tidak menghilang? Saya mendengar bahwa selama perang, tidak ada dari Anda sama sekali di sana. Hanya guru sendirian. Kemana Anda pergi? Gong Qianqiu bertanya. Bab 3392 tampar dan berikan jujube lagi. Sebenarnya, kami tidak pergi kemana-mana. Hanya saja base camp masternya unik. Ada penjara bawah tanah. Kami bersembunyi di dalamnya. Xiao Feng mengeluarkan semuanya dari nampan. Gong Qianqiu tiba-tiba sadar. Ya. Xiao Feng dan yang lainnya tidak pernah meninggalkan base camp sama sekali. Orang menghilang. Padahal, ada setting lain di base camp. Sekarang semuanya jelas. Pion ini masih berguna. Keraguan yang mendalam segera teratasi. Xiao Feng melanjutkan. Pertama, aku tidak bisa menghubungimu. Dan kedua, aku tidak berani. Jika orang lain mengetahuinya, mereka akan mengenalimu sebagai musuh. Itu tidak baik. Panik. Memang ada kemungkinan seperti itu. Dalam keadaan darurat seperti itu, memang mudah untuk diekspos. Untungnya, dia menanamkan pikirannya ke Xiao Feng terlebih dahulu. Bagus. Khawatirkan aku. Ngomong-ngomong, bagaimana pertempuran ini? Apakah guru terluka? Gong Qianqiu bertanya seperti orang kulit putih. Xiao Feng segera mulai membual tentang betapa kuatnya Ye Junlin. Ini membuat Gong Qianqiu sedikit tidak nyaman. Ye Junlin terlalu kuat. Seperti gunung besar yang menghalangi bagian depan. Tidak mungkin untuk dilintasi. Ini adalah penyakit jantungnya dan musuh alaminya. Meski keduanya belum pernah bertemu. Belum pernah melihat wajah formal. Tapi Ye Junlin telah menanam benih yang tak terhapuskan di dalam hatinya. Ketika dia memikirkan Ye Junlin, dia akan takut. Xiao Feng memandangnya dan berkata, Qianqiu, aku juga ingin berterima kasih karena telah memberikan berita ini sebelumnya. Kalau tidak, tuanku tidak akan cukup siap. Kemenangan ini patut dihargai. Jadi, baiklah. Saya akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk Anda dan guru. Gong Qianqiu pura-pura sangat terkejut. Tapi dia tahu itu tidak ada hubungannya dengan dia mengungkapkan berita sebelumnya. Ye Junlin kuat. Ini tidak mungkin. Bahkan jika Anda pergi ke beberapa master, itu tidak akan membantu. Xiao Feng menatap Gong Qianqiu dengan penuh harap. Qianqiu, kurasa aku bisa mengambil kesempatan ini untuk membawamu menemui tuan dan mereka. Bagaimana menurutmu? Ah. Gong Qianqiu tercengang. Saya tidak berharap Xiao Feng tiba-tiba membuat permintaan ini. Saya ingin memberitahu guru dan yang lainnya bahwa Anda mengungkapkan berita kali ini. Anda membantu kami. Dan semua hal sebelumnya, Andalah yang membantu kami. Saya ingin secara resmi memperkenalkan Anda kepada guru dan yang lainnya. Biarkan Anda benar-benar berintegrasi keluarga besar kita. Xiao Feng dengan berani mengatakan pikirannya. Dia telah menantikan hari ini untuk waktu yang sangat lama. Dia merasa bahwa inilah saatnya. Dia menatap Gong Qianqiu dengan penuh harap, berharap dia setuju. Ini adalah Gong Qianqiu mencibir dan berkata, kamu menyakitiku. Ah, bagaimana kamu menyakitimu? Wajah Xiao Feng sangat berubah. Pada saat ini, bawa saya ke guru dan yang lainnya. Siapa yang tidak meragukannya? Baru saja begitu banyak orang dari divisi penindas iblis menyerang guru. Dan guru takut memperlakukan siapapun dari divisi penindas iblis sebagai musuh. Tidak. Tidak peduli berapa banyak yang saya lakukan sebelumnya. Tetapi guru, apakah mereka akan mempercayainya? Ah. Xiao Feng sudah panik. Memikirkannya. Sepertinya memang begitu. Setelah kaki depannya selesai, dia membawa Gong Qianqiu bersamanya. Siapa yang tidak meragukannya? Apapun yang dilakukan sebelumnya akan dianggap konspirasi. Bahkan pengungkapan base camp dan hilangnya para dewa akan ditempatkan di kepala Gong Qianqiu, yang akan merepotkan. Satu hal lagi, jika Anda membawa saya untuk melihat guru, maka iblis penekan akan memperlakukan saya sebagai pengkhianat. Pada saat ini, guru dan iblis penekan tidak cocok.
Apakah Anda tidak memberi saya tempat untuk bertahan hidup? Kedua belah pihak apakah tidak apa-apa untuk membunuhku? Nada bicara Gong Qianqiu menjadi berat. Xiao Feng segera berkata, Qianqiu adalah bahwa saya tidak memikirkannya. Saya salah. Tetapi kemudian nada suara Gong Qianqiu melunak. Sebenarnya, saya juga menantikan untuk bertemu guru dan yang lainnya. Tetapi itu tidak baik. Waktu. Gong Qianqiu miliknya sebuah tamparan di wajah, dan jujube lainnya. Bab 3393 musuh nomor 1. Gong Qianqiu tampak sedikit tertekan. Saya telah menunggu waktu yang tepat untuk bertemu guru dan yang lainnya. Tetapi semakin saya menunggu, semakin kecil kemungkinannya. Melihat ini, Xiao Feng segera menghibur Gong Qianqiu. Jangan khawatir. Qianqiu, akan ada kesempatan. Qianqiu terlalu pintar untuk dengan mudah menyelesaikan permintaan yang dibuat oleh Xiao Feng ini. Aku ingin dia kembali untuk menghibur dirinya sendiri. Aku hanya merasa bersalah padamu. Kamu telah banyak membantu kami, tetapi kamu tidak dapat mengungkapkan identitasmu. Hei. Xiao Feng merasa sedikit tertekan. Gong Qianqiu tersenyum. Tidak apa-apa. Sekarang adalah periode penting. Kita semua adalah masalah sepele. Selama kita berdua bisa saling bertemu, bukankah itu cukup? Xiao Feng berkata dengan senyum di wajahnya. Oke. Ada apa dengan Mosi? Mungkin mereka punya rencana baru. Gong Qianqiu sekarang cemas tentang hal-hal lain. Saya hanya ingin menyingkirkan Xiao Feng sesegera mungkin. Xiao Feng terkejut. Oke. Qianqiu, kamu harus hati-hati. Jangan mengekspos dirimu lagi karena ini. Jangan khawatir. Melihat Gong Qianqiu pergi, Xiao Feng tampak puas. Sekarang tuannya begitu kuat. Orang-orang yang dia sukai juga menyukainya. Sepertinya itu cerah di depan Anda. Segera ada berita bahwa Zenmosi, Kerajaan Abadi, dan bahkan alien Xuanming semua bergabung untuk membunuh Ye Junlin. Itu benar-benar terungkap. Dan hasilnya adalah pemusnahan total. Tidak ada satupun yang tersisa. Semua terbunuh. Termasuk semua 10 arogansi yang terbunuh dalam pertempuran. 4 artefak besar dari paviliun kota juga ditinggalkan di sini di Ye Junlin. Lagi pula, mereka tidak kembali dan menghilang. Bukankah itu mati? Paviliun Xifang Zenmosi sedang berduka untuk sementara waktu. 10 talenta teratas, tetapi masa depan mereka. Bahkan dikatakan bahwa itu adalah jawaban dari masa depan Zenmosi. Semua mati. Tetapi jika Anda kalah dalam pertempuran, Anda pasti tidak akan bisa hidup. Kalian semua pergi ke pembunuh Ye Junlin. Akankah mereka membiarkanmu kembali hidup-hidup? Hal yang mustahil. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah masa depan divisi setan kota. Paviliun Xifang menunggu selama ratusan tahun untuk 10 kesombongan yang tak tertandingi ini. Jika jenius lain mati, mereka mati. Setelah mengolahnya selama 10 atau 20 tahun lagi, itu akan kembali. Kuncinya adalah bahwa 10 orang ini telah menunggu selama ratusan tahun. Mereka meninggal, dan Paviliun Xifang tertekan sampai mati. Sekelompok leluhur keluar satu demi satu. Dan ketika mereka mendengar berita itu, mereka langsung menangis. 10 talenta teratas adalah harta mereka, lebih penting daripada nyawa mereka. Paviliun Xifang adalah sensasi. Semuanya meledak. Semua master yang telah mundur atau pergi ke tempat lain telah kembali. Tidak hanya 10 besar Tianjiao yang meninggal. Ada juga 4 artefak paviliun kota besar yang hilang. Penjelasannya semua ditahan oleh Ye Junlin. Tapi bagaimana mereka berani kembali? Siapa yang berani pergi? Artefak paviliun kota juga sama dengan darah kehidupan. Ini untuk menghancurkan fondasi paviliun Xifang, dan untuk menghancurkan masa depan paviliun Xifang. Dorong paviliun Xifang sepenuhnya ke dalam neraka. Gila. Mereka benar-benar gila. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Papa. Nenek moyang yang hebat menamparkan para senior paviliun Xifang, menyebabkan mereka merobek kulit mereka. Siapa yang menyuruhmu membiarkan mereka pergi? Kenapa kamu tidak pergi sendiri?
Leluhur semua marah. Saya tidak sabar untuk membunuh orang-orang tingkat tinggi ini. Merekalah yang mengirim 10 besar Tianjiao untuk membunuh Ye Junlin untuk tujuan pelatihan. Leluhur, kami juga. Kami tidak menyangka Ye Junlin begitu kuat. Kau tahu kami tidak akan mengirim mereka mati. Dalam hal ini, kami rela mati. Tapi sebelum kami mati, kami berharap bunuh Ye Junlin terlebih dahulu untuk membalas dendam. Jika tidak, kami tidak akan didamaikan sampai mati. Para anggota senior Paviliun Sifang berkata satu demi satu. Tidak peduli apa yang kamu katakan, Ye Junlin lah yang membunuh 10 talenta teratas. Dia adalah musuh nomor 1 kita. Dia terlalu kuat. Tapi jadi apa? Kita harus membalas dendam. Semua orang dengan cepat menemukan kontradiksi utama. Itu Ye Junlin. Bab 3394 Dewa Tianjian. Leluhur Paviliun Sifang juga berkata dengan marah, "Ya, kami telah menulis balas dendam ini terhadap Ye Junlin. Keluar, saya melihat apa yang akan dia lakukan untuk menghentikannya." Kali ini, semua orang mengerti bahwa faksi utama dari divisi setan kota telah kehilangan terlalu banyak orang. Meskipun Ye Junlin sangat kuat, tapi ini juga akan membuat divisi sihir kota bersatu. Ya. Jika kamu membiarkan Ye Junlin terus seperti ini, aku khawatir seluruh divisi penindasan akan diinjak-injak. Rasa ancamannya sekarang sebanding dengan ras alien Xuanming saat itu. Divisi penindasan sekarang terlalu mudah baginya untuk menghancurkan satu persatu. Bahkan jika kita tidak membalas dendam sekarang, dia akan perlahan-lahan menghancurkan kita. Jadi penyihir kota harus bersatu dan kembali ke kota yang lengkap sebelumnya. Mosi. Semua orang berkata dengan suara keras. Tapi para leluhur mengangguk setelah mendengarkan. Itu benar. Kamu harus kembali ke keadaan bersatu divisi Zenmo. Kalau tidak, kamu tidak bisa menghadapinya. Balas dendam ini harus dibalaskan. Ye Junlin harus mati. Segera, Sifang Paviliun para leluhur dan orang-orang tingkat tinggi semua berkumpul dan mulai berdiskusi. Saya pikir sudah waktunya untuk menemukan Shen Tianjian. Biarkan mereka mengambil alih situasi keseluruhan. Mari kita mengatur ulang divisi Zenmo dan menyatukan semua pihak. Sekarang divisi Zenmo menghadapi situasi yang paling sulit. Shen Tianjian harus keluar dari gunung. Beberapa leluhur tua berkata, "Apa itu Dewa Surga?" Faktanya, itu adalah organisasi otak utama dari divisi penindasan iblis, yaitu keberadaan dalam kekuatan nyata, untuk mengendalikan seluruh divisi penindasan iblis dan mengeluarkan semua perintah. Dewa Tianjian didirikan oleh penguasa Departemen Sihir Kota. Itu juga organisasi dengan kartu truf terkuat Zenmoshi. Pada saat itu, divisi penindasan iblis terkoyak. Pertama-tama, mundurnya Shen Tianjian, yang menyebabkan kurangnya pemimpin. Ini membuat institusi besar mengambil alih gunung satu demi satu. Hingga saat ini, Shen Tianjian juga tersembunyi dari dunia. Kecuali leluhur ini, mereka bahkan tidak tahu di mana Shen Tianjian tinggal di pengasingan. Baiklah, saya setuju. Pada saat krisis, Shen Tianjian tidak punya pilihan selain mengurusnya. Kita harus keluar dari gunung. Tidak tahu berapa lama. Semua pihak di divisi setan kota tidak pernah mengajukan ide yang seragam. Tetapi pada saat ini, untuk Ye Junlin, itu akan dipersatukan kembali. Cukup luar biasa. Selain situasi ini, bahkan serangan skala penuh dari alien Xuanming tidak dapat membuat divisi Zenmo bersatu. Dapat dilihat bahwa mereka sangat membenci Ye Junlin. Terutama Ye Junlin adalah monyet yang mereka identifikasi. Monyet-monyet itu sangat kuat. Mereka menusuk hati mereka. Oke, kalau begitu semua orang akan bertindak. Kami pergi ke Shen Tianjian, dan kalian semua mulai membahas masalah penyatuan dengan faksi-faksi besar. Kali ini, divisi Zenmo benar-benar gila. Keluarkan semua yang bisa dikeluarkan. Semua pihak sudah siap. Selanjutnya, Anda akan melihat penampilan penyihir kota asli. Ye Junlin juga akan berada di bawah tekanan yang paling menakutkan. Hahaha. Gong Qianqiu tertawa. Inilah yang ingin dia lihat.
Dia benar-benar meningkatkan konflik antara Ye Junlin dan Zhen Moxi. Benar saja, efeknya sekarang jauh lebih baik daripada yang dia bayangkan. Divisi setan kota akan segera bersatu. Para dewa sedang keluar. Saya tumbuh dengan mendengarkan legenda Sentianjian, tetapi saya tidak pernah menghubungi orang-orang Sentianjian. Saya tidak tahu berapa banyak ahli mereka. Bisakah saya menelannya? Gong Qianqiu tampak rindu dan penasaran. Pada saat ini, berita itu juga sampai ke Ye Junlin. Apa? 10 arogansi teratas sudah mati. 4 artefak balai kota besar hilang. Apakah kuali hitam ini dibuang ke kita? Bab 3395 Tebakan Ye Junlin. Tapi 10 arogansi teratas telah dilepaskan. Dan kami telah memberi mereka 4 artefak hebat. Sekarang tidak ada orang. Itu semua salah kami. Xiao Feng berkata dengan putus asa. Yang lain juga penuh amarah. Membunuh adalah membunuh. Begitu banyak orang terbunuh. Tidak buruk untuk 10 ini. Apa yang tidak bisa kamu akui? Tetapi kenyataannya adalah bahwa 10 orang benar-benar tidak membunuh. 4 artefak balai kota serakah. Bagi Ye Junlin, itu dibuang seperti sampah. Apakah dia akan serakah untuk ini? Ini bukan apa-apa. Bagaimana tidak marah? Xiao Feng sangat marah. Tuan, izinkan saya menjelaskannya di luar. Kami membiarkan orang-orang pergi, dan kami juga memberi mereka 4 artefak balai kota. Fakta terdistorsi semacam ini benar-benar tidak mungkin. Xiao Feng hendak pergi ketika suara Ye Junlin terdengar. Penjelasannya tidak berguna. Tidak ada yang akan mempercayainya. Li Ziran dan yang lainnya berkata, ya, penjelasan kami lemah. Bagaimanapun, semua orang telah menghilang, dan 4 artefak paviliun kota dapat. Selain itu, divisi setan kota sekarang menganggap kita sebagai musuh. Bagaimana mereka bisa percaya apa yang kita katakan? Mereka tidak akan percaya jika Anda mengatakan Potian. Dan tidak ada alasan. Semua orang mati, kecuali 10 talenta teratas. Apakah kamu hidup? Apakah kamu pikir mereka akan mempercayainya? Mungkin mereka akan berpikir bahwa kita menghina mereka. Ketika kata-kata ini keluar, Xiao Feng sangat marah sehingga dia menabrak dinding. Sial. Bukankah seseorang dengan sengaja menjebak kita dan membuat kita disalahkan? Li Ziran menganalisis dan berkata, diperkirakan musuh dari divisi iblis penekan sengaja menyalahkan kita. 10 talenta teratas terluka parah. Sebagai musuh, mereka tidak akan melewatkan kesempatan. Mereka yang tidak masuk harmoni adalah musuh satu sama lain. Khususnya, bakat dari 10 talenta teratas tidak ada bandingannya, yang membuat banyak orang iri dan iri. Siapa yang tidak akan memanfaatkan kesempatan seperti itu? Bagi bos itu sampah, tapi itu harta bagi orang lain. Xiao Feng tiba-tiba bertanya, mungkinkah itu beberapa orang sukinya? Terakhir kali base camp terungkap dan perampokan surgawi dicuri adalah berita yang mereka bocorkan. Dan bahkan kali ini para master dikepung karena mereka mengekspos posisi kita. Sekarang mereka telah menculik 10 talenta teratas dan mencuri artefak dari 4 paviliun kota. 10 talenta teratas terluka parah, dan mereka dapat mentransplantasikan akar mereka. Dan ada hal lain, yang dapat meningkatkan konflik antara tuan dan penyihir kota. Mereka mencuri bencana ilahi tuannya. Bahkan, mereka paling takut pada tuannya. Mereka tidak ingin tuannya mati sepanjang waktu. Mereka menggunakan divisi penindasan iblis untuk berurusan dengan tuannya dengan cara ini. Xiao Feng menganalisis. Saat menganalisis Suqingya dan yang lainnya, dia memiliki pikiran yang jernih dan logika yang kuat. Itu mungkin. Dan kemungkinannya besar. Kata yang lain satu demi satu. Ye Junlin mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Suqingya dan beberapa lainnya tidak dalam pertimbangannya. Keraguan tentang pergi ke paviliun utara terakhir kali telah hilang. Orang-orang ini tidak memiliki kemampuan itu. Alien Xuanming juga tidak mungkin. Bagaimanapun, mereka mengirim seseorang ke sini kali ini. Lainnya di Zen Moxi tidak mungkin.
Setelah dibunuh seperti ini sendiri, mereka tidak bisa bereaksi. Terlebih lagi, 10 talenta teratas menghilang di sekitar base camp. Masuk akal bahwa, setelah dibunuh seperti itu oleh dirinya sendiri, bagaimana mungkin Zenmoshi berani mengirim orang untuk berkeliaran di sekitarnya? Mustahil. Sejak terakhir kali ketika para dewa hilang, Ye Junlin merasa bahwa mungkin masih ada kekuatan yang kuat. Ini berbeda dari Zenmoshi dan Xuanming Alien. Kekuatan ini mengendalikan segala sesuatu di belakang layar, mengintensifkan kontradiksi antara dirinya dan Zenmoshi dan ras alien Xuanming. Seperti yang diharapkan, Su Qingya dan keempatnya berada di tangan pasukan ini. Bab 3396 Penguasa Ras Alien Xuanming. Kali ini, tuan dari semua pihak datang untuk membunuhnya, yang selanjutnya menegaskan hal ini. Seseorang menjalankan ini di belakang layar. Dapat dimengerti bahwa para penguasa divisi sihir kota bersatu. Namun kemudian, kerajaan abadi di balik kerajaan perang elang, ras alien Xuanming, berbagai pembunuh, dan bahkan berbagai institusi. Mereka masih dalam konfigurasi kaskade, menyerang lapis demi lapis. Semua pihak belum dihubungi sebelumnya. Tapi mengejutkan pemahaman diam-diam. Ini berarti pasti ada seseorang di baliknya. Kalau tidak, itu tidak bisa dilakukan. Sekelompok rakyat jelata, tetapi tidak ada kekuatan yang kacau. Kerja sama itu diam-diam, seolah-olah telah dipraktikkan berkali-kali. Seseorang pasti memanipulasi ini. Dan setelah kejadian itu, Ye Junlin berbicara dengan agen Black Hawk. Ini adalah kerajaan abadi yang bertindak sendiri. Itu langsung melintasi Biro Perisai Langit. Jika kerajaan abadi mengambil kesempatan ini untuk membunuh dirinya sendiri, ia harus terlebih dahulu menemukan Biro Perisai Langit. Karena Sky Shield adalah yang paling akrab dengan dirinya sendiri. Tidak. Itu berarti orang lain telah menghubungi kerajaan abadi. Ini membuktikan dugaan Ye Junlin bahwa masih ada pesta. Merencanakan itu semua. Itu bahkan mencuri malapetaka ilahinya sendiri sebelumnya, dan bahkan mengekspos lokasi base camp keras alien Xuanming. Itu masuk akal. Ye Junlin menduga bahwa lokasi base camp-nya harus diketahui dengan penyiksaan setelah menangkap Su Qingya dan beberapa orang. Keberadaan seperti apa yang dimiliki kelompok kekuatan ini? Tampaknya dia akrab dengan divisi penindasan iblis, ras alien Xuanming, dan dunia luar, terutama keberadaannya sendiri. Tapi kamu membuatku tersinggung, Ye Junlin. Kamu benar-benar tidak bisa lari. Cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Dia akan mencari tahu. Sekarang Zenmoshi telah melakukan balas dendam mematikan dengan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa mendapatkan jawaban dari mereka. Tapi kerajaan abadi, kelompok kekuatan ini berurusan dengan mereka. Anda bisa mulai dengan alam abadi. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk pergi ke kerajaan abadi. Oke, tidak perlu dijelaskan. Ayo bertarung. Kalian semua harus berhati-hati baru-baru ini dan cobalah untuk tidak keluar, kata Ye Junlin. Dia tidak takut Zenmoshi akan menyerang dan membunuhnya secara langsung. Tetapi dia takut mereka akan menggunakan akal-akalan untuk menyerang orang-orang di sekitarnya. Dikabarkan bahwa Ye Junlin membunuh 10 jenius teratas dan dengan rakus kehilangan 4 artefak besar. Benci adalah benci. Tapi dengan cara ini, siapa yang bisa menjadi lawannya? Faktanya, ketakutan Ye Junlin bahkan lebih dalam. Gong Qianqiu, yang mengendalikan semua ini, tersenyum. Tujuan dia telah tercapai. Pada saat ini, di suatu tempat jauh di pegunungan, ada paviliun dan paviliun. Ras alien Xuanming, di sini. Beberapa dalang dari ras alien Xuanming berdiri di sini, dan ada seorang pria parubaya yang elegan di depan mereka. Klep-klep. Dia menamparkan sekelompok orang dengan keras. Tetapi dalang ras alien Xuanming tidak mengatakan sepatah kata pun dan membiarkan orang ini mengalahkannya. Menakjubkan. Jika orang lain di Zenmoshi melihatnya, mereka pasti akan merasa luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Ras alien Xuanming adalah ras alien terkuat. Bukan hanya menuruti perintah orang lain, tapi sekarang malah ditampar.
Ini juga luar biasa. Pada akhirnya, siapa yang bisa membuat ras alien Xuanming begitu patuh? Ini tidak mungkin. Tapi itulah yang terjadi. Apakah aku sudah memberitahumu untuk tidak menyusahkan Ye Junlin? Pria parubaya yang anggun itu berkata dengan dingin. Dalang ras alien Xuanming menundukkan kepala mereka satu demi satu, tidak berani berbicara. Kamu tidak mendengarkanku, kan? Kamu pikir kamu bisa melakukannya? Bisakah kamu membunuh Ye Junlin? Tanya pria parubaya itu. Kami tidak menyangka Ye Junlin begitu kuat. Ini salah kami, Tuan. Beberapa orang dari ras alien Xuanming meminta maaf. Ye Junlin tentu saja kuat. Aku sudah mengingatkanmu. Mulai sekarang, aku ingin kalian semua menghilang untukku. Sama sekali tidak di depan siapapun. Mengerti? Kata pria parubaya itu. Semua orang mengangguk serempak. Ras alien Xuanming juga menghilang. Pria parubaya itu melihat ke kejauhan dan mencibir. Ye Junlin masih ingin membunuh. Bab 3397 semua dari pengawas medis surgawi. Pasti tidak sekarang. Diperkirakan bahwa orang-orang Zenmosi tidak pernah berpikir bahwa alien Xuanming akan mematuhi orang lain. Saya tidak tahu siapa yang bisa membuat mereka tunduk dan menggunakannya untuknya. Pada saat ini, Gong Qianqiu datang ke tempat yang mati. Ada kuburan di mana-mana, serta kerangka berbagai makhluk. Tidak jauh dari situ, gagak itu mengaum dengan suara rendah. Tuan tulang. Gong Qianqiu berteriak. Segera setelah itu, sesosok kurus hampir kurus berjalan keluar. Dia tampak garang dan menakutkan. Itu hampir seperti tulang putih yang ditutupi lapisan kulit. Rao si Gong Qianqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia ketakutan. Ini sebenarnya adalah jenis Zenmosi yang berbeda. Awalnya, dia adalah dokter dari pengawas medis Zenmosi Tian. Tetapi kemudian, ia mempelajari cara-cara yang tidak benar dan memulai cara pengobatan alternatif. Jadikan dirimu hantu atau hantu, dan kamu tidak akan mengatakannya ketika kamu dihukum oleh dewa. Dia juga dikeluarkan dari tabib surgawi. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali di divisi setan kota. Awalnya master kehormatan dan status, tapi sekarang dia telah menjadi tikus jalanan. Namun, dia sesuai dengan kebu dewa Gong Qianqiu. Artinya, dia bisa mengembangkan tulang roh akar roh. Hanya saja, jejak Bone Master sulit dipahami. Seluruh divisi sihir kota tahu tidak lebih dari segelintir orang. Tapi ini sulit bagi Gong Qianqiu. Dia sangat menakjubkan. Dalam waktu singkat, Master Tulang ditemukan. Bola mata Master Bone berputar, seolah-olah bisa rontok kapan saja. Apa yang kamu lakukan denganku? Suaranya serak dan tertekan. Itu seperti suara kuku yang tidak menyenangkan mengiris kaca. Aku datang kepadamu karena aku ingin kamu membantuku membangun tulang spiritual. Gong Qianqiu berkata terus terang. Master Bone bertanya, apa itu tulang roh? Dia tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Melahap akar dan tulang spiritual. Apa? Mendengar kata-kata Gong Qianqiu, mata Master Bone berbinar-binar. Semua orang menjadi gila. Kamu berbicara tentang melahap akar dan tulang spiritual. Master Bone sedikit gila. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mengusulkan untuk melahap akar dan tulang spiritual. Tidak ada tulang akar seperti itu yang pernah muncul di Zenmosi. Gong Qianqiu menggelengkan kepalanya. Itu sudah muncul. Mungkin guru pernah mendengar tentang Ye Junlin. Master Bone mengangguk. Ye Junlin menyapu divisi penindasan iblis seperti ini. Bahkan jika orang-orang di divisi penindasan iblis yang tidak bisa disembunyikan tahu semua tentang itu. Putrinya melahap akar roh dan tulang roh. Kata Gong Qianqiu. Master Bone menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, apa? Itu benar-benar muncul. Tidak hanya itu, putrinya menciptakan serangkaian latihan sejak dini, yang sangat mirip dengan teknik pemurnian Qi. Salah satunya adalah menyerap, yang lain adalah menelan. Suara Gong Qianqiu dan Master Bone terdengar bersamaan. Rupanya Master Tulang telah menemukan jawabannya. Boom. Pada saat berikutnya,
Gong Qianqiu sudah memulai latihan. Energi kematian tempat ini ditelan olehnya dengan menakutkan dalam waktu sesingkat mungkin. Master Bone tercengang. Ini juga membuktikan segalanya. Sekarang saya memiliki latihannya, tetapi saya tidak bisa mendapatkan akar dan tulang spiritualnya. Saya membutuhkan master untuk membantu saya membuat sepasang akar menelan. Tidak peduli apa kondisinya. Gong Qianqiu memohon. Master tulang mulai berkata, sebenarnya, semua jenis tulang spiritual di divisi Zenmo berasal dari pengawasan Tianyi, dan semua buku dan bahan kuno yang dapat Anda temukan disusun oleh kami. Apa sifat menelan tulang spiritual? Ini juga jelas. Tapi, apa menurutmu mungkin bagiku untuk membuat tulang akar semacam ini di atas level legendaris? Mungkin membutuhkan tulang akar bagus lainnya untuk digiling menjadi bubuk untuk membuat model tulang akar, dan kemudian menggunakan berbagai sumber daya untuk membangun sedikit. Sama sekali tidak mungkin untuk membuat tulang spiritual yang memakan akar spiritual. Bahkan akar spiritual dan tulang spiritual legendaris pun tidak dapat melakukannya. Bab 3398 Kepala 7 Jedi, Lubang Mayat. Kata-kata master tulang berarti kurangnya bahan baku dan berbagai sumber daya. Hanya saja Gong Qianqiu tiba-tiba tertawa. Tuan Tulang, bagaimana jika saya memiliki tulang akar dari 10 talenta teratas Paviliun Sifang? Apa? Pada saat ini, bola mata Tuan Tulang yang mudah rontok hampir terbang keluar. Kerangka putih itu juga bergetar hebat. 10 talenta teratas dari Paviliun Sifang sangat berbakat, dan masing-masing dari mereka memiliki akar spiritual tingkat legendaris. Bahkan ada 2 yang tulang akarnya lebih kuat dari akar spiritual 5 elemen. Suara. Gong Qianqiu tersenyum. Sekarang 10 talenta teratas berada di bawah kendali saya. Saya dapat mencabut akar dan tulang spiritual mereka kapan saja. Saya juga memiliki semua sumber daya yang sesuai. Bisakah master ini membuatkan sepasang akar spiritual melahap yang serupa untuk saya? Pulang roh keluar. Ternyata itu kamu. Master Bone tampak tidak percaya. Dia juga tahu tentang pertempuran antara Zen Moshi dan Ye Junlin. Siapa yang mengira itu adalah seorang wanita? Dia benar-benar mengendalikan segalanya. Segera, dia juga mengerti segalanya. Mengetahui bahwa orang-orang ini dikendalikan oleh Gong Qianqiu. Terutama Zen Moshi dipermainkan oleh seorang wanita. Dia tertawa. Hahaha, kalian sekelompok idiot tidak menyangka akan dipermainkan oleh seorang gadis kecil. Jika itu orang lain, aku tidak akan mengambil tindakan. Tapi kalian mengendalikan semuanya dan bermain dengan penyihir kota. Aku akan membantumu. Hahaha, ini adalah hal yang sangat gila. Kamu tidak perlu membayarku. Berjanjilah padaku untuk menghancurkan seluruh kota iblis. Aku ingin melihat mereka menghancurkan dengan mataku sendiri. Nada suara Master Bone terungkap kegilaan ekstrim. Gong Qianqiu tersenyum. Sebenarnya, dia tidak datang membabi buta. Sebelum dia datang, dia sudah menyelidiki Master Tulang ini. Mengetahui bahwa dia telah tersesat, dia dikeluarkan dari pengawas medis surgawi. Dan bahkan lebih dibenci oleh seluruh divisi sihir kota. Dia peduli tentang Win untuk penyihir kota. Ini adalah jenis hati yang ingin semua orang di kota mati. Apa yang dia lakukan sekarang adalah apa yang dia pikirkan siang dan malam. Karena itu, dia akan setuju. Tampaknya Master Bone ingin membantu Gong Qianqiu, tetapi sebenarnya dia sudah berada di bawah kendali Gong Qianqiu. Ini adalah kekuatan Gong Qianqiu. Baik kiri maupun kanan, bisa mengendalikan apa saja. Oke, itu juga yang kupikirkan. Aku sengaja melakukan semua ini. Aku akan menginjak-injak seluruh divisi sihir kota di bawah kakiku. Biarkan mereka yang memandang rendah orang dan menjelek-jelekkanku mati. Aku ingin leluhur itu mati. Merangkak di bawah kakiku. Guru, situasiku saat ini adalah ketika Gong Qianqiu menghadapi orang yang berbeda, dia menggunakan metode yang berbeda. Untuk orang-orang seperti Master Tulang, mereka memiliki banyak pengalaman dan banyak pengalaman. Jika Anda dengan sengaja menipu dia, manfaatkan dia.
Cepat atau lambat akan ketahuan. Jadi, untuk menghadapi master tulang seperti ini, Anda harus memberinya segalanya tanpa syarat, dan jujur padanya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengendalikannya. Benar saja. Setelah Gong Qianqiu menjelaskan semuanya, master tulang tidak memiliki penjagaan terhadapnya. Nak, selanjutnya, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menciptakan sepasang akar dan tulang spiritual yang melahap. Berusahalah untuk mencapai keadaan yang paling dekat dengan aslinya. Ayo pergi. Aku tidak sabar. Tuan, saya punya permintaan lain. Meskipun tempat saya menahan 10 talenta teratas untuk sementara disembunyikan, itu tidak kondusif untuk pekerjaan kita. Cepat atau lambat, itu akan terungkap. Gong Qianqiu terutama takut bahwa gerakan itu akan terjadi. Terlalu besar, yang akan menarik perhatian para master dan bahkan Ye Junlin. Ini mudah ditangani. Aku punya tempat. Kuburan massal. Bone Master mencibir. Lubang mayat kepala 7 jedi. Gong Qianqiu tiba-tiba menjadi tertarik. Lubang 1000 mayat adalah kepala dari 7 divisi penindasan jedi besar. Seperti namanya, ribuan mayat dimakamkan di sini. Adalah jedi yang mengerikan. Bab 3399 tidak bisa memainkan seorang gadis. Di lubang mayat, mayat orang kuat Zen Moshi yang tak terhitung jumlahnya sejak zaman kuno dikuburkan, yang dibangun oleh ras asing. Tempat yang ditakuti semua orang di kota sihir. Meskipun Gong Qianqiu memiliki kekuatan magis yang hebat, dia tidak dapat menemukan di mana lubang mayat itu berada. Saya tidak berharap Master Bone tahu. Bagus sekali. Selama kamu sampai ke lubang mayat, tidak ada yang tahu di mana itu. Gong Qianqiu sangat gembira. Segera Gong Qianqiu membawa Master Bone ke tempat 10 besar Tianjiao di penjara. 10 besar Tianjiao ngeri ketika mereka melihat ini. Apakah kamu bajingan yang diusir oleh pengawas medis surgawi? Bai Xinghe dan yang lainnya masih berpengetahuan luas, dan mereka mengenali Master Tulang secara sekilas. Hahaha. Apa kau melihatnya? Seluruh penyihir kota menganggapku sampah. Master Bone tertawa. Ini juga menguatkan hatinya untuk membantu Gong Qianqiu. Nah, 4 artefak balai kota. Hahaha. Kamu benar-benar mendapatkan semua artefak dari Paviliun Sifang. Haha. Banyak sampah. Tidak bisa bermain dengan seorang gadis. Master Bone mulai mencibir. Saya juga semakin percaya pada Gong Qianqiu. Dia mulai melihat akar dan tulang spiritual dari 10 talenta teratas. Tes-tes. Ini adalah bakat yang unik. Pulang roh akar roh guntur. Pulang roh akar roh pedang. Pulang roh akar roh pedang. Luar biasa. Luar biasa. Dia berbalik untuk melihat Gong Qianqiu. Hahaha. Sekarang benar-benar aman. Saya hanya setengah yakin sebelumnya. Sekarang selama Anda dapat mengatur hal-hal lain, saya yakin 80%. Gong Qianqiu langsung bersemangat. Ini benar-benar berita bagus. Tapi 10 besar Tianjiao langsung panik. Aku akan memberitahumu kabar baik lainnya, gadis ini. Master Bone menunjuk ke arah Chu Qingxuang dan berkata, tulang rohnya cenderung untuk melahap. Itu bisa dibuat dengan mengandalkan tulang rohnya. 90% dari mengerti. Hahaha. Dewa tolong aku juga. Gong Qianqiu tertawa. Tidak ada yang mengira bahwa akar dan tulang spiritual Chu Qingxuang cenderung melahap, dan itulah intinya. Jauh lebih mudah dilakukan dengan foundation ini. Ini jauh lebih mudah daripada menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dan tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Chu Qingxuang mulai gemetar hebat, wajahnya pucat dan keringat dingin keluar. Pada saat ini, 10 besar Tianjiao sudah mengerti apa yang akan dilakukan Gong Qianqiu dan yang lainnya. Mereka langsung panik. Itu benar-benar lebih menyakitkan daripada mereka mati. Tapi dalam situasi ini, mereka tidak bisa mati. Hanya bisa berada di bawah belas kasihan orang lain. Jika tulang akar digali, giling menjadi bubuk. Mereka tidak bisa membayangkan betapa lumpuhnya itu. Mereka tidak tahan sama sekali. Gong Qianqiu, apa yang akan kamu lakukan?
Saya menyarankan Anda untuk berhenti. Jika tidak, akhir Anda akan sengsara. Cepat dan biarkan kami pergi. Cepat. 10 kesombongan teratas mulai memperingatkan. Mereka gila. Ini lebih merupakan ketakutan. Lagi pula, aku terlalu takut pada Gong Qianqiu. Kalau begitu bawa mereka ke lubang mayat. Ayo lakukan secepat mungkin. Sejujurnya, pada saat ini, Master Bond bahkan lebih cemas daripada Gong Qianqiu. Ini juga yang diinginkan Gong Qianqiu. Keduanya langsung bertindak. Tidak, tidak, tidak. Biarkan 10 besar Tianjiao mengaum dengan liar, tetapi itu tidak berguna. Hanya untuk dibawa pergi. Mata Su Qingya penuh dengan keputusasaan. Mereka telah menyaksikan pertumbuhan Gong Qianqiu selangkah demi selangkah. Jika ini terus berlanjut, mungkin Gong Qianqiu benar-benar bisa melawan Ye Junlin. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Mereka tidak bisa membayangkan langkah itu. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Kuncinya adalah sekarang semua orang tidak tahu bahwa itu adalah Gong Qianqiu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa hanya orang kecil di paviliun barat yang mengendalikan semua ini. Meski terkenal. Tetapi menurut kesan semua orang tentang Gong Qianqiu, kekuatannya sangat rata-rata. Hanya bisa dianggap sebagai media. Terlepas dari ulasan, Anda tidak dapat memikirkan hal lain. Terutama di mata orang-orang tingkat tinggi dan beberapa orang besar, Gong Qianqiu tidak layak disebut sama sekali. Itu bahkan tidak ada. Bab 3400 minta dewa untuk keluar dari penjara surgawi. Tetapi keberadaan inilah yang mengendalikan segalanya. Sekarang Su Qingya dan yang lainnya menaruh semua harapan mereka pada Ye Junlin. Saya berdoa agar Ye Junlin menemukan masalahnya sesegera mungkin, menemukan bahwa Gong Qianqiu melakukan segalanya, dan menemukan Gong Qianqiu. Bunuh dia sebelum dia dewasa. Jika tidak, pada tahap selanjutnya, Gong Qianqiu akan sangat sulit untuk dihadapi. Harapan hanya ada pada Ye Junlin. Setelah saya kembali, saya akan mempelajarinya dengan cermat, untuk membuat sepasang tulang akar yang melahap, apalagi yang Anda butuhkan. Kemudian Anda pergi untuk menemukannya. Master Bond berpikir sejenak dan berkata, segera, Gong Qianqiu memindahkan markas aslinya ke lubang mayat, kepala 7 jedi. Hahaha. Setelah datang ke lubang mayat, senyum Gong Qianqiu menjadi lebih kuat, tempat ini terlalu cocok untuk kultivasinya. Cukup bunuh 2 burung dengan 1 batu. Sisi lain, Ye Junlin juga tidak menganggur. Pertama, saya pergi ke paviliun utara. Beritahu mereka untuk segera menemukan seseorang, dan beritahu mereka bahwa ada kekuatan di baliknya. Ini membuat mereka takut. Bagaimanapun, Su Qingya dan beberapa lainnya belum mendengar kabar dari mereka sampai sekarang. Ini bukan hal yang baik. Aku bilang kamu tidak bisa melakukannya, Tuan Ye. Bahkan jika kamu membunuh 10 jenius teratas, kamu akan membuang 4 artefak. Bagimu, membunuh adalah membunuh. Mustahil untuk mengatakan tidak membunuh. Kagum, ada kekuatan seperti itu di belakang Zenmoshi. Bisakah kamu memikirkan siapa itu? Apakah divisi Zenmo memiliki orang atau kekuatan seperti itu? Tanya Ye Junlin. 3 orang suci dari paviliun utara memikirkannya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Kami tidak dapat membayangkan keberadaan seperti itu. Ye Junlin bertanya-tanya, aneh. Rasanya seperti satu orang mengendalikan segalanya, tetapi dia tidak meninggalkan petunjuk atau jejak apapun. Tuan Ye, Anda harus berhati-hati selanjutnya. Beberapa dari mereka telah mulai mengatur penyatuan faksi utama dari divisi penindasan iblis, dan beberapa leluhur telah pergi ke Sentianjian. Kata Su Liejun, pemilik paviliun utara. Sentianjian. Apa itu? Ye Junlin mengerutkan kening. Sentianjian adalah organisasi otak utama dari divisi penindasan. Itu juga merupakan pengontrol dari divisi penindasan. Jika Anda ingin menyatukan divisi penindasan, Anda harus menemukannya. Ada orang-orang terkuat di divisi penindasan di Sentianjian. Alien Xuanming,
Mereka tidak takut pada siapapun dari divisi Zenmo. Tapi mereka hanya takut pada Shen Tianjian. Shen Tianjian telah lama disembunyikan dari dunia, dan diperkirakan hanya akan menjadi lebih kuat. Ketiganya orang-orang kudus dari Paviliun Utara menjelaskan. Ye Junlin berkata bahwa itu tidak masalah. Oh, itu tidak masalah. Saya tidak punya dendam terhadap mereka, tetapi jika Anda datang untuk mengganggu saya, bunuh satu. Semua orang di Paviliun Utara tercengang. Saya takut dia adalah satu-satunya yang berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Anda masih berpikir itu masuk akal? Oke, di satu sisi, kami mencari kekuatan ini. Dan di sisi lain, kami selalu mengawasi pergerakan divisi setan kota. Ye Junlin memandang beberapa orang. Hati-hati, jangan-jangan biarkan orang menghancurkan mereka. Jangan khawatir, tidak ya. Kami memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang-orang dari Shen Tianjian. Hal ini tidak akan terjadi. 3 orang suci dari Paviliun Utara tersenyum. Segera setelah itu, beberapa leluhur Paviliun Sifang menemukan Shen Tianjian yang tersembunyi. Shen Tianjian berada di pegunungan yang dalam. Ada semua jenis bangunan, paviliun, dan paviliun di mana-mana. Dan berkabut. Ini seperti negeri dongeng. Setelah beberapa leluhur dari Paviliun Timur dan Paviliun Barat datang, dia berteriak di depan, bencana sudah dekat. Kami juga meminta Shen Tianjian untuk menjadi tuannya. Tolong biarkan Shen Tianjian keluar dari gunung dan menyatukan faksi-faksi utama kota. Untuk menghadapi bencana yang ada. Tolong keluar dari gunung. Tianxing. Suara seperti guntur, bergema di depan. Hanya tidak merespon. Itu membuat beberapa leluhur sedikit cemas. Saat baru akan melangkah. Angin macam apa yang meniup kalian semua di sini? Sebuah suara terdengar seperti guntur. Lihat lagi. Seorang pria bergaun panjang tiba-tiba muncul di depan beberapa leluhur. Bersambung.